hidupnya. Biar firman-Mu menuntun hamba di tengah-tengah kesukaran. Jangan ku sampai dihindarkan. Bawalah kehidupanku untuk hidup galakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk hidup galakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Amin. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu didoakan. Bawalah kehidupanku untuk hidup galakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk hidup galakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Coba kita angkat pujian kita, ku sedia untuk mengabdi. Sedia untuk mengabdi dan berbakti padamu, karena Engkau yang ku kasihi, yang hidup padaku. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jagalah Tuhan, itu yang
rasakan hari ini, itu lewat firman Tuhan yang akan kita terima, yang akan kita nikmati, yang mengubahkan kita, menghibur, menguatkan kita. Saudara, kita bangkit berdiri untuk menikmati firman Tuhan. Tangkap pujian kita, berikan pembukaan.
sebagai kekuatan dalam jiwa aku untuk mengatasikan keinginan dari sucikan hati. Sekali lagi kita ulurkan tangan kita, berikan pembukaan rahasia firman, berikan pembukaan rahasia firman-Mu sebagai kekuatan dalam jiwa untuk mengatasi keinginan dari sucikan hatiku. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami senantiasa mengalami penyucian oleh firman-Mu. Tidak ada kesanggupan kami melawan kedagingan kami ini ya Tuhan. Tetapi jika firman-Mu disampaikan, ada kemampuan bagi kami. Sehingga kedagingan ini tidak harus kami ikuti, tapi yang kami ikuti adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami bersyukur hari-hari yang kami jalani ini sungguh penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Pemeliharaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada untuk kemuliaan-Mu, memuji Engkau, menyembah-Mu, terlebih untuk menerima firman-Mu. Urapilah kami semua sehingga mengerti firman-Mu, percaya firman-Mu, yakin terhadap firman-Mu, sampai firman-Mu mengubahkan hidup kami terus-menerus sampai satu saat kami sempurna seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, urapi kami semua. Kami menyambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur saudara-saudara, kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita bisa hadir di ibadah kita pada malam hari ini, merupakan ibadah PA dan perjamuan kudus. Sungguh-sungguh kita merasakan kemurahan dan kasih Tuhan hari-hari yang kita jalani ini. Biarlah perhatian kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kita. Firman yang disampaikan bukan hanya untuk kebutuhan kita jasmani, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan kita semua disediakan oleh firman. Dan ketika Tuhan berfirman, segala sesuatu yang di bumi ini diciptakan, kebutuhan kita diciptakan. Bahkan ketika Dia berfirman, Dia akan selalu mengubahkan kita saudara-saudara, membentuk kita sampai satu saat sasaran dari perjalanan kekristenan kita adalah kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Setelah itu masuk kerajaan 1000 tahun dan masuk Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur setiap firman pengajaran, terutama saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, selalu diberkati, diubah terus menerus. Karena inilah yang menjadi kerinduan kita. Tidak ada yang bisa mampu mengubah kita, bahkan diri kita pun tidak sanggup mengubah hidup kita. Tapi firman kehidupan, ya, firman yang kuat, firman yang hidup, dan firman yang tajam, itulah senantiasa mengubahkan hidup kita saudara-saudara. Dan malam hari ini, di beberapa sesi yang lalu sudah cukup banyak kita menerima firman pengajaran. Pada intinya firman pengajaran itu untuk membawa kita terus mengalami keobahan saudara-saudara, dan itu diberikan kesempatan bagi kita. Namun jika kita tidak mau diubah, mengeraskan hati atas semua firman Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita,
maka terjadilah saudara-saudara penghukuman. Ya, di Alkitab kita, terutama di kitab Wahyu, ada 21 penghukuman. Itu semua karena manusia menolak rencana Tuhan, menolak pekerjaan Tuhan, menolak kasih karunia Tuhan, sehingga terjadilah saudara-saudara 21 penghukuman. Ada 7 penghukuman dari Allah Bapa, 7 penghukuman dari Tuhan Yesus, dan 7 penghukuman dari Roh Kudus. Nampaknya bagi Tuhan, berikan dulu sebesar-besarnya kasih karunia, kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk berubah. Ya, dan ketika itu tidak bisa diterima, menolak kasih karunia Tuhan, maka tidak ada cara lain, saudara-saudara, adalah manusia dihukum oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berkemurahan, Tuhan sudah lebih dahulu kasih karunia, kemurahan, pengorbanan yang cukup besar. Namun ketika itu ditolak, tidak ada jalan lain, saudara-saudara, manusia harus dihukum. Sama mulai dari zaman Nuh, Tuhan berkasih karunia, berkemurahan, tapi ketika manusia mengeraskan hati, memilukan hati Tuhan, maka tidak ada jalan lain, manusia harus dihukum, saudara-saudara. Nah, kita masuk ke sana karena kasih karunia ini sudah cukup panjang lebar saya sampaikan, saudara-saudara. Tapi saya sangat ketika mencari tema yang ingin saya sampaikan, Tuhan tunjukkan dulu sedikit sebagian dari kasih karunia yang ditolak oleh manusia, sehingga terjadi penghukuman, saudara-saudara. Nah, ini kita baca di di kitab Wahyu, saudara-saudara. Ada materai yang dibuka, ya, ada penunggang kuda dan kuda yang ditungganginya. Nah, ini sangat perhatian bagi kita, mulai dari materai 1 sampai materai yang keempat. Ada kuda dan penunggangnya, sangat membuat pengertian bagi kita agar kasih karunia Tuhan ini kita hargai sehebat-hebatnya, ya, sebesar-besarnya. Jika tidak, akan masuk kepada penghukuman itu, saudara-saudara. Tema kita malam ini adalah, ya, kuda hitam dan penunggangnya. Ya, sebelum ada kuda hitam itu sudah ada kuda putih, ada juga kuda merah, saudara-saudara. Kuda putih dan kuda merah ini merupakan kasih karunia Tuhan lebih dahulu, ya. Tuhan kasih penyucian, Tuhan kasih kesempatan keobahan sebesar-besarnya kesempatan itu. Namun ketika tidak dihargai, maka adalah materai yang ketiga ini adalah kuda hitam, ya. Dan terakhir nanti ada kuda kuning hijau kuning, saudara-saudara. Nah, ini kita pelajari dulu, kita baca bersama-sama mulai ayat yang Wahyu pasal 6 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8. Kita baca pelan-pelan. Nanti kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita mengerti firman ini. Ke-6, materai pertama dibuka, ayat 1, 1, 2, 3. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga,
aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum dinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini saudara-saudara 4 meterai dengan kuda dan penunggangnya. Gambarnya saudara bisa tengok gambarnya sih, bila coba. Ini kita perhatikan saudara-saudara, ya. Meterai pertama itu ada kuda putih, ya, ada kuda putih. Ya, ini saudara-saudara dengan penunggangnya ini mengerjakan penyucian semestinya. Kuda putih ini mengerjakan penyucian kepada umat manusia sehingga masuk kepada kegerakan hujan air. Jadi nggak serta-merta Tuhan langsung hukum, dikasih dulu kegerakan penyucian. Ya, jadi kuda putih ini dengan penunggangnya mengadakan berita, mengerjakan penyucian bagi setiap kehidupan kita. Ya, dan masuk untuk kegerakan hujan akhir, saudara-saudara. Ini yang pertama. Makanya Tuhan adakan dulu. Coba kita lihat kegerakan-kegerakan besar di hari-hari ini, saudara-saudara, kegerakan jiwa-jiwa, dan ini harus kita ikuti. Ya, kalau kita nggak mengikuti, satu saat masuk kepada yang lain. Ya, ini yang pertama. Kegerakan kuda putih ini, saudara-saudara, membawa kita harus ikut masuk. Ikut kita ke gerakan kuda putih ini. Kalau tidak, nanti akan masuk kepada kegerakan kuda hitam dan kuda kuning ini, saudara-saudara. Ini dulu harus kita ikuti. Ya, bermacam ini tafsiran-tafsiran, tapi saya memegang pengajaran yang disampaikan oleh guru kami, dan saya melihat juga buku-buku referensi. Ada yang mengatakan ini antikristus. Nah, bagi kita tidak masalah apapun itu. Bagi kita pegang ini adalah kegerakan kuda putih, membawa kemenangan, memenangkan jiwa-jiwa. Ya, memenangkan banyak jiwa-jiwa yang berusaha terus dibawa sampai masuk kepada kegerakan Roh Kudus hujan akhir untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Baru ada kuda yang kedua, saudara-saudara, kuda merah. Ada itu gambarnya itu ya, kuda merah, saudara-saudara. Nah, ini apa ini, saudara-saudara? Ini juga mengerjakan penyucian lewat perdamaian. Ya, jadi dikasih dulu kegerakan bagi kita, jiwa-jiwa di bawah, ayo masuk kegerakan hujan air, banyak jiwa-jiwa. Ya, dan mereka yang mengeraskan tidak masuk kepada kegerakan kuda putih ini, masuk nanti kegerakan kuda hitam. Ya, jadi dikasih dulu kesempatan seluas-luasnya bagi kita. Jiwa-jiwa ayo bawa, menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang mengeraskan hati, udah pasti nanti masuk kuda hitam dan kuda kuning hijau, saudara-saudara. Kuda merah itu di ayat yang keempat ini. Saya baca, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa. Tadinya dikasih kesempatan untuk berdamai. Jadi kegerakan kuda merah ini membawa damai dulu. Ayo berdamai, berita damai, terus berita damai. Ya, itu dulu dibawa, saudara-saudara. Tapi karena manusia nggak mau berdamai, nah inilah saudara-saudara, mengeraskan hati, penuh kebencian, penuh amarah, bermacam-macam kebencian-kebencian, sampai satu saat Tuhan ambil damai sejahtera itu. Jadi ikuti dulu kegerakan ini.
Kegerakan jiwa-jiwa, ayo sampai masuk kita ke gerakan hujan akhir. Yang kedua, kegerakan perdamaian. Coba Tuhan turun dari surga untuk berdamai. Tuhan turun dari surga untuk membawa jiwa, ya, supaya diselamatkan. Tuhan turun dari surga untuk membawa damai, saudara-saudara. Sampai darahnya dia berikan, nyawanya diberikan. Harga perdamaian itu sangat luar biasa. Dan ketika itu ditolak, maka Tuhan akan cabut damai itu dari manusia. Jadi ada dua kegerakan dulu, saudara. Sebelum masuk ke gerakan kuda hitam dan kuda hijau kuning, kegerakan hujan akhir membawa jiwa dulu. Ayo, jiwa-jiwa kita bawa ini kesempatan bagi kita. Kita tidak tahu kapan lagi kedatangan Tuhan ini, tapi kita bawa jiwa mulai dari berdoa. Jangan puas kita saja diselamatkan. Doakan. Selalu kita doakan. Masalah bertobat urusannya dengan Tuhan, tapi kita harus membawa dia, mulai dari membawa dia dalam doa. Itu tanggung jawab kita. Ya, saya selalu serukan baik secara doa pribadi, keluarga jemaat, saudara-saudara yang belum bertobat. Tuhan, kami bawa mereka untuk masuk kepada kegerakan hujan akhir. Dan kalau mereka bertolak, mengeraskan hati, darahnya tidak lagi ditanggungkan bagi kita. Tapi kita harus bawa dalam doa. Kita bawa ke gereja, kita bawa ke hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita, saudara-saudara. Dan kalau menolak, tidak mau menolak dengan banyak, itu urusannya. Tapi kita bertanggung jawab untuk membawa jiwa-jiwa masuk kepada kegerakan Roh Kudus hujan air. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus membawa mereka. Kita dulu diperdamaikan. Setelah kita diperdamaikan, kita membawa berita damai. Sasarannya apa? Masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kegerakan hujan air ini membawa kita pembentukan tubuh Kristus, masuk mempelai Kristus. Dan kegerakan perdamaian ini, saudara-saudara, untuk membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun. Siapa di dalamnya? Kita yang sudah berdamai dan membawa damai. Ya, yang memerintah kerajaan 1000 tahun siapa itu? Mereka yang hidup damai dan membawa damai. Sudah jelas-jelas di pemerintahan 1000 tahun itu, oh ini yang membawa damai. Ya, yang hidup dalam damai, dia bisa menguasai hatinya, menguasai keadaannya untuk hidup dalam damai. Inilah masuk kerajaan 1000 tahun, saudara-saudara. Dua dulu kegerakan ini diberikan Tuhan kesempatan sebesar-besarnya bagi kita, saudara-saudara. Dan saya syukuri ini, Tuhan, terima kasih kami masuk dalam kegerakan ini. Ya, kegerakan hujan air membawa jiwa-jiwa diselamatkan, digembalakan sampai masuk tuh. Itu tanggung jawab kita. Yang kedua, kita hidup damai dan membawa damai, saudara-saudara. Ya, itu tanggung jawab kita. Ya, apapun kesibukan kita, bawa terus jiwa kepada Tuhan dalam doa kita. Apapun masalah kita, jaga damai dalam hidup kita. Rugi kita kalau kita tidak damai dalam hidup. Gak masuk kita kerajaan 1000 tahun, saudara-saudara. Ya, apapun tindakan orang, apapun perbuatan orang, kata orang, jaga hati saya harus damai. Rugi saya kalau nggak hidup damai dan tidak membawa damai. Nah, kalau dua ini ditolak, ya, tidak masuk kegerakan kuda putih, tidak masuk dalam kegerakan kuda merah membawa damai ini, ya, akibatnya saudara-saudara itu masuk kepada kuda hitam. Nah, inilah kita pelajari malam hari ini, saudara-saudara, kuda hitam. Ya, kita baca ini, ya, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Kita baca, saudara-saudara, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar
dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Sampai di situ saudara perhatikan. Jadi 2 lagi kegerakan kuda ini, saudara-saudara. Ya. Lah kalau kita nggak masuk ke gerakan pertama, kedua, masuk ketiga dan keempat. Ya. Kegerakan kuda hitam ini, saudara-saudara, mengakibatkan 3 hal. Ya, yang pertama adalah kelaparan yang hebat. Ya, coba keterangan yang kedua. Ini saudara-saudara, kelaparan yang hebat. Ini banyak membuat kelaparan yang hebat ini, saudara-saudara. Mulai dari manusia khawatir sehingga menimbun, ada yang menimbun sebanyak-banyaknya, ada yang nggak kebagian. Karena takut kelaparan ini, saudara-saudara. Nah, coba ekonomi kita hancur-hancuran. Bukannya Tuhan tidak berikan kebutuhan manusia, Tuhan kasih. Tapi ada yang sebagian nafsu rakus, ada yang tidak jujur, sehingga terjadi kelaparan, saudara-saudara. Ya, coba di zaman-zaman kita sekarang. Oh, naik minyak, harga minyak. Rupanya ada yang menimbun minyak. Minyak goreng naik, ada yang menimbun, beras naik, ada yang menimbun sampai bermacam-macam, saudara-saudara. Bukannya Tuhan tidak berikan kebutuhan manusia, tapi manusia ini dikuasai oleh nafsu rakus, kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Sehingga terjadi kelaparan. Ya, secupak apa namanya ini? Oh, bukan itu, yang pertama dulu. Keterangan pertama, ya, iya betul, secupak gandum sedinar. Nah, ini saudara-saudara. Ya, kalau secupak gandum jadi sedinar, penghasilan manusia di waktu itu dapatnya hanya secupak gandum. Itu pun roti jelai, gandum jelai nilai yang paling rendah. Itu kalau dimakan hanya cukup untuk sendiri. Kalau dia makan 3 kali sehari, jadi secupak gandum ini hanya untuk kebutuhan 1 orang. Jadi istrinya nggak makan, anak-anaknya nggak bisa makan. Itulah saudara-saudara. Ya, kehilangan makanan, terancam ekonominya, saudara-saudara. Ya, kenapa ini terjadi? Jawabannya nggak masuk ke gerakan hujan air, nggak masuk ke gerakan perdamaian. Kalau kita masuk ke gerakan ini, kita pasti dipelihara. Ayat Alkitab membilang kita dipelihara secara sempurna, baik tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Ini untuk kita yang mengikuti kegerakan hujan air, yang mau membawa perdamaian. Kita dipelihara Tuhan sangat istimewa. Nah, orang-orang ini yang ditimpa oleh kelaparan secupak gandum sedinar itu adalah orang-orang yang tidak masuk ke gerakan. Kenapa saya harus ngotot kali kalau membawa saudara? Ayo ikut ke gerakan ini. Ayo ikut membawa perdamaian. Kita pasti dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Orang-orang lain nanti kita lihat, aduh susah kali hidup ya, makan pun terancam, begini begitu. Pasti, saudara-saudara. Tapi kita, ya, kita akan dipelihara Tuhan secara sempurna. Ayat yang sudah sering-sering saya sebutkan ini. Jadi orang-orang yang masuk kepada kuda hitam ini tidak mau masuk ke gerakan Roh Kudus hujan air. Tidak mau ke gerakan membawa perdamaian. Kalau kita membawa perdamaian, kita anak-anak Allah pasti dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Ya, mana ini kita dipelihara secara sempurna baik tubuh, jiwa dan roh. Ya, ayat yang sering ya, 1 Tesalonika. Jadi kita imani ini, saudara-saudara. Masuk ke gerakan hujan air, masuk membawa perdamaian. Waduh, kita dipelihara. Tapi mereka yang menolak, nggak masuk penyucian, nggak masuk membawa perdamaian, inilah saudara-saudara kelaparan pasti. Ya, kita lihat ini pemeliharaan Tuhan sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita ngelem ini. Jadi banyak orang menyampaikan pengajaran ini, bingung umatnya, saudara-saudara. Ya,
Mau kemana ini? Dihukum sana, dihukum, penghukuman, nggak tahu mau kemana. Lah kita harus jelas. Kita hamba Tuhan sangat jelas. Saya ulang-ulang terus baca. Saya baca lagi buku-buku orang lain. Saya lihat ada yang tafsirannya berbeda. Tapi selalu Alkitab berulang-ulang sebelum penghukuman dikasih seluas-luasnya jalan keselamatan. Contoh di zaman Nuh. Sebelum manusia itu dibinasakan oleh Tuhan, Tuhan kasih karunia kepada Nuh, istrinya dan anak-anaknya. Nuh tanggapi kasih karunia itu, dia selamat dan orang lain dihukum. Sama kita, perlakuan Tuhan juga sama. Jadi ketika kita mau menghargai, membawa jiwa-jiwa masuk ke gerakan hujan air, kita nanti pasti dipelihara Tuhan. Kalau kita hidup damai dan membawa damai, kita juga dipelihara Tuhan. Gak akan kita nikmati masalah-masalah seperti begini. Kita imani itu, saudara-saudara. Iya, 1 Tesalonika 5. Jadi di luar Tuhan inilah, saudara-saudara, terjadi kelaparan yang hebat. Tapi bagi kita, 1 Tesalonika 5:23 kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita imani ini. Jadi pada kedatangan Yesus kedua kali ada orang kelaparan, untuk makan secara jasmani aja terancam. Ya, untuk makan sehari-hari aja terancam. Ya, sekarang kan sudah mulai naik, tapi agak turun juga sudah. Kalau hari kemarin, beras saja kami beli beras yang 30 kilo sampai 380. Ya, kemarin lagi saya beli yang 30 sudah 360.000, udah turun 20.000. Belum lagi yang lain-lain, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat. Tapi kita percaya ini, saudara-saudara. Ikuti dulu kegerakan ini, kegerakan penyucian ini, membawa jiwa-jiwa. Kegerakan penyucian untuk hidup dalam damai. Yang tidak damai ini yang membuat kerugian besar bagi kita. Orang yang tidak damai rezekinya jauh. Coba pelajari, saudara-saudara. Kita mau kerja, kita tinggalkan rumah kita nggak damai dengan anak, dengan suami dan istri. Jauh rezeki kita. Pasti jauh. Susah kita hidup ini. Coba kalau kita kerja dengan damai. Ya, dulu anak ini sebelum berangkat mesti salaman. Pak pergi sekolah ya, salam tangan saya, dicium. Sekarang udah pada besar-besar. Si Lia dulu masih mahasiswa begitu, Pak pergi ya masih cium tangan. Sudah dia guru nggak lagi, saudara-saudara, nggak lagi cium tangan. Ya, si Petrus juga begitu, udah mulai kerja. Kalau dulu sebelum berangkat, Pak permisi, cium tangan, cium begitu, saudara-saudara. Apa artinya? Damai. Kalau kita damai, saudara-saudara, nggak bakal ditimpa kita pengalaman yang susah ini. Secupak gandum itu sangat mengerikan sekali. Saya lihat orang juga benar. Satu cupak itu 1 liter itu cukup untuk makan sehari aja 1 orang. Itu di zaman itu. Coba penghasilan sehari. Jadi gaji sehari itu hanya untuk dimakan 1 orang. Anak-anaknya kelaparan. Kalau dibagi makanan 1 dibagi 3, aduh sangat kelaparan. Kalau 1 anaknya, kalau 2 anaknya atau 5 atau 9, bagaimana, saudara-saudara? Kelaparan. Ya, kenapa terjadi kelaparan? Jawabannya nggak mengalami proses penyucian, menolak proses penyucian. Saya selalu bilang, kalau saudara ragu akan hidup kita, makan saya besok bagaimana? Saudara nggak penyucian. Kalau kita mengalami penyucian, pasti dipelihara Tuhan. Itu pasti. Ya, asal kita mau mengalami penyucian, cara Tuhan itu ajaib memelihara kita. Yang kedua, kalau mau kita berdamai, membawa damai, aduh berkatnya nggak kehabisan, saudara-saudara. Makanya ikuti dulu kegerakannya. Jadi akibat pertama adalah kelaparan yang hebat. Akibatnya kalau kelaparan yang hebat, terjadilah pembunuhan. Kalau orang kalau orang bilang lebih tajam perut ini daripada pisau. Ya. Kalau lapar semua apa saja mau dilakukan, mau maling, mau membunuh, mau apa coba.
Kejahatan akan bertambah-tambah. Ya, akibat kelaparan loh saudara-saudara. Kita lihat sekarang ini banyak sekali. Ya, akibat nggak dapat makan, sangat besar pengangguran, kejahatan di mana-mana. Ya, ini yang pertama saudara-saudara, kelaparan yang hebat. Mari kita selalu katakan, Tuhan, Engkau lepaskan saya dari kelaparan ini. Karena saya mengikuti penyucian untuk masuk ke gerakan hujan air. Saya mengikuti penyucian untuk terus diperdamaikan, Pasti saya akan dipelihara. Kita imani itu saudara-saudara. Ya, karena kunci berkat itu penyucian. Ya, penyucian. Kalau Abraham mulai dari sunat, itu penyucian. Ya, sunat saudara-saudara. Abraham mulai pastikan kalau supaya engkau diberkati, ayo janji sunat, penyucian itu. Kurang berkat kita selalu jaga apa ini yang gak disucikan. Ya, kenapa berkat tersendat ini? Saya pengerja dulu bertahun-tahun, selalu gembala kami bilang, loh, kita kok kekurangan ini. Ayo, ada dosa apa kita? Ya, kenapa ada begini? Dosa apa? Saudara-saudara, koreksi. Ya, penyucian. Kalau kita penyucian, berkat itu gak terhambat, saudara-saudara. Berkat itu gak terhalang bagi kita. Ya, ayat bilang bukan kurang panjang tangannya Tuhan memberkatimu, tapi yang menjadi penghalang itu dosamu, kata Alkitab. Bukannya nggak sanggup Tuhan memberkati kita, tapi penghalang berkat itu adalah nggak ada penyucian. Kalau kita disucikan, coba Yesaya 59 nggak masalah itu ya. Makanya kunci berkat penyucian. Ya, penyucian. Kalau kita disucikan, berkatnya pasti mengalir terus menerus. Selalu juga saya koreksi, oh Tuhan kok begini, oh jaga kesucian. Ya, kalau enggak, berkat itu enggak sampai kepada kita, mengalir kepada orang lain. Itu selalu saudara-saudara. Ya, 59 ya. Ya, kita baca ini saudara-saudara. Ya, 59 kita baca. Ayat 1 mulai. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi itu kunci berkat itu, keselamatan itu, dosa. Ada dosa, oh nggak sampai saudara-saudara. Uluran tangan Tuhan mengalir kepada orang lain. Ya, selalu begitu saudara-saudara. Setiap kita jaga kesucian kita, berkatnya mengalir saudara-saudara. Ya, si Yakub dengan Esau nggak menjaga kesuciannya. Ya, kawin dengan yang tidak sesuai dengan firman. Ya, selalu memedihkan ibunya. Padahal dia lahir punya keistimewaan. Dia anak sulung, berkat 2 kali lipat semestinya kepadanya. Tapi karena gak jaga kesucian, ya, berkat seharusnya kepada dia, tapi mengalir kepada Yakub, saudara-saudara. Kehilangan berkat. Makanya kita koreksi hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, kelaparan. Kenapa kelaparan? Jawabannya tidak mengalami proses penyucian. Ya, penyucian untuk masuk ke gerakan hujan air, penyucian untuk hidup dalam damai dan membawa damai. Itu kita pertahankan. Pasti banyak cara Tuhan untuk memelihara kita, dilepaskan kita dari kelaparan. Pasti itu saudara-saudara. Tuhan tidak rela kok kita anak-anak Tuhan ini biarkan kelaparan. Pasti dipelihara. Bahkan sampai satu saat 3,5 tahun berkuasa Antikristus di bumi, kita dipelihara Tuhan secara ajaib. Ya, tapi pastikan hidup kita dulu harus mengalami penyucian. Ya, masuk ke gerakan Roh Kudus hujan air dan mengalami penyucian, mengalami perdamaian sampai terus kita membawa damai, saudara-saudara. Ya,
Akibat menolak penyucian ini pertama adalah kelaparan hebat. Kelaparan hebat, puji Tuhan. Kalau kita bisa bersaksi, saya pun selalu bersaksi di hadapan Tuhan apa yang saya terima. Saudara-saudara, selalu saya saksikan itu. Berkat Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi siapapun. Gak bisa dihambat oleh siapapun. Yang penting kita jaga kesucian kita. Ya, yang menghambat itu dosa kita. Kalau dosa-dosa kudus diselesaikan, disucikan, berkatnya pasti mengalir. Dari dulu sampai sekarang, puluhan tahun kami melayani ini, saudara-saudara, saya melihat kuasa Tuhan itu cukup luar biasa. Selalu tidak berharap kepada manusia, tidak mengandalkan manusia. Berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tidak bisa ditutup oleh siapapun kalau Tuhan sudah memberkati. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, terjadi kelaparan hebat. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kerusakan yang hebat. Lapar, kalau sudah lapar rusak, pasti merusak. Saudara, orang kelaparan itu banyak. Pada lanjutan akan terjadi kerusakan. Mulailah anak-anak nggak makan. Maafkan ini, kalau sudah krisis, aduh, mengerikan, saudara-saudara. Nggak sekolah, ya. Kalau sudah krisis, bisa menjual diri. Aduh, sangat susah sekali ini. Sampai kerusakan moral anak-anak, kerusakan nikah, kerusakan muda-mudi akan betul-betul dirusak, saudara-saudara. Makanya yang kedua adalah, keterangan yang kedua adalah kerusakan. Ya, yang tidak dirusak hanya 3. Apa yang tidak dirusak? Gandum, apalagi minyak dan anggur. Coba 3 itu, saudara-saudara. Gandum, makanya saya coba gandum itu nggak dirusak, masih ada sedikit. Ya, nanti hidup kita, siapa yang tidak dirusak oleh keadaan yang sudah kelaparan ini, saudara-saudara? Hidup kita bagaikan gandum yang punya isi. Ya, hidup kita, saudara-saudara, ya, yang bagaikan anggur, bagaikan minyak, itu dilindungi Tuhan. Ya, makanya jangan khawatir, kita masuk dulu kita ke gerakan yang 2 itu, ke gerakan penyucian, masuk ke gerakan hujan air, ke gerakan perdamaian, masuk kita ke sana, saudara-saudara. Nggak akan masuk kelaparan kita. Yang kedua, nggak akan dirusak kita, saudara-saudara. Ya, kerusakan ini kita tengok, kerusakan di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Ya, kerusakan. Kalau di ayat ini minyak dan anggur, ya. Padahal ada satu lagi gandum. Kalau di gandum, makanya secupak gandum berarti ada gandum, saudara-saudara. Gandum, minyak dan anggur. Ini kebutuhan. Ya, minyak. Nanti kita perhatikan, ini minyak dan anggur ini sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Selalu kita katakan, Tuhan, kalau masih engkau butuh engkau dalam hidupku, engkau masih memerlukan hidupku, pasti engkau akan pelihara saya. Pasti. Kalau ada sesuatu masih Tuhan inginkan dalam hidupku ini. Kecuali kalau Tuhan katakan, oh enggak kupakai lagi, enggak berguna lagi hidup. Waduh, mau kemana kita, saudara-saudara? Gandum, minyak dan anggur itu sangat dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Ya, makanya kita bilang supaya enggak kita dirusak nanti, katakan, Tuhan, pakai aku bagaikan gandum, pakai aku bagaikan minyak, bagaikan anggur. Kalau enggak ada jaminan. Kita pikir kalau kaya kita enggak dirusak. Tengok orang-orang kaya itu, kerusakannya lebih hebat. Kalian pikir, waduh, dia sarjana begini, pendidikannya tinggi, enggak rusak, saudara-saudara. Ya, makanya kita mari hari-hari ini, ya, mulai dari diri saya, saudara-saudara yang hadir, kita ayo. Enggak kita pikir udah berapa banyak nanti, itu urusan saya, bagi saya enggak terlalu ke situ. Saya mulai dulu. Masuk saya penyucian untuk kegerakan ini. Masuk penyucian. Bagaimana kita lihat Tuhan melepaskan kita dari kelaparan ini. Tuhan melepaskan kita dari kerusakan ini. Jadi kita doakan, saudara-saudara. Makanya saya selalu
berhari-hari Tuhan apa yang ingin saya sampaikan. Tiba-tiba Tuhan katakan, ya selama ini selalu saya sampaikan firman penyucian. Ayo saudara-saudara. Tapi kalau mengeraskan hati, ya kalau mengeraskan hati, menolak penyucian untuk kegerakan ini, penyucian untuk perdamaian, gak bisa saya menghindarkan apapun, gak bisa. Tinggal tunggu waktunya, saudara-saudara. Ya, terserah kita mau tanggapi, mau masuk kita penyucian ini atau tidak. Gak semua saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan katakan itu. Tapi bagi kita, ya, bagi kita, ayo masuk kita ke dalamnya, saudara-saudara. Kerusakan yang hebat, ya, kerusakan yang hebat ini, ya, kerusakan yang hebat. Mulai anak-anak, coba kita lihat sekarang, saudara-saudara. Aduh, anak-anak kita, nah kita terus gumuli ini, ya. Saya gumuli, saudara-saudara. Dua anak ini selalu saya gumuli. Dulu sebelum menikah, perjuangan betul, jangan-jangan menikah sama yang tidak seiman, tidak sepengajaran. Waduh, itu pergumulan dalam doa. Habis-habisan terus berdoa. Ya, berdoa. Enggak terus-terus kupanggil terus begini mana gitu, tapi doa terus saya sampaikan sampai tiba. Nah, ini sih dia terus juga saya pergumulkan ini, saudara-saudara. Secara pribadi selalu saya bilangi, salah menikah seumur hidup susah. Ya, pernikahan itu tidak coba-coba, saudara-saudara. Ya, kalau tidak siap jangan coba-coba, akan hancur. Ya, pergumulan kita karena kerusakan ini sudah sangat luar biasa. Coba kalau nikah satu orang rusak. Guru kami bilang, kalau nikahmu rusak bukan hanya engkau susah, istrimu, anakmu, mertuamu, ibumu, familimu susah. Satu orang rusak nikahnya, berapa banyak itu jadi korban. Ya, kalau dia punya anak, anaknya jadi korban. Ya, sekarang masih kecil belum tahu, tapi besok ayahmu kawin cerai ya. Di mana ayahmu? Di mana ibumu? Tertekan hidupnya. Ya, rusak. Nikahnya dia pun akan membawa kerakuan yang rusak. Ayahku aja begitu, apalagi saya. Coba, kerusakan itu begitu hebat, saudara-saudara. Jawabannya kenapa rusak? Menolak penyucian. Menolak penyucian. Jadi jangan saudara anggap menolak penyucian, enggak apa-apa. Tenang-tenang aja. Makin besar, saudara-saudara. Akibatnya makin besar. Ya. Makin menolak penyucian itu, penyucian untuk masuk ke gerakan, penyucian untuk masuk perdamaian. Kelaparan dulu, saudara. Lama-lama kerusakan ini. Ya. Sekali kita tidak berdamai, itu kerusakannya sangat hancur sekali, saudara-saudara. Sedikit ada kebencian, aduh, itu akibatnya sangat luar biasa. Ya, akibatnya sangat luar biasa. Coba kakaknya Yusuf benci tanpa sebab. Ya, dia yang rugi sampai satu saat makan pun terancam. Jadi jangan kita anggap, aduh, benci itu gak apa-apa. Saya aja, kita yang rugi nanti, masa depan kita yang rugi. Coba Yusuf sedikit pun dah kebencian, walau dibilangin dia si tukang mimpi, walau dibilang aduh macam-macam, dimasukkan di penjara, dijual, masukkan di sumur. Satu hal kehebatan Yusuf itu damai. Damai. Coba ketika kelaparan di Mesir, adakah seorang yang hebat bisa menanggulangi? Raja Firaun sendiri gak sanggup. Tapi yang dibutuhkan menanggung jawab kelaparan yang sangat hebat, dibutuhkanlah orang yang hidup dalam damai. Siapa itu? Yusuf. Ya. Modalnya damai. Kalau sudah modal kita damai, banyak cara Tuhan membuka jalan bagi kita, memberkati kita. Modalnya hanya damai. Ya, dijual kepada Potifar, jaga hidup damai. Masukkan di penjara, jaga hidup damai. Sedikit pun tidak ada kebencian baginya kepada orang-orang yang memfitnah dia. Sedikit pun tidak ada. Kepada abang-abangnya enggak. Makanya selalu kita bilang, Tuhan jaga hatiku ini. Jangan sampai ada sedikit pun kebencian. Saya yang rugi, bukan orang lain. Saya rugi. Itu saudara-saudaranya.
terancam kelaparan. Datang ayahnya bilang, kalian sudah kita lapar, kok nengok-nengok aja, pergilah ke Mesir. Barangkali bisa dibagi kita makan, berapa lagi kita umur kita, pergi. Coba saudara-saudara, kalau kita nggak ada kebencian, kasihan kita melihat orang susah. Ketika datang abang-abangnya ditanya, kalian siapa? Oh, kami begini bersaudara, hidupkah ayah kalian? Hidup. Dia menangis. Coba, orang susah kita menangis. Itulah kalau nggak ada kebencian dalam hidup kita. Kalau ada kebencian, orang susah mati kalau di situ. Matilah kau, gitulah kita kalau ada kebencian. Tapi kalau enggak, kita yang nangis. Dia pergi ke kamar mandi, sudah baca itu, dia cuci mukanya. Dia balik lagi, masih hidup ayah kalian? Masih hidup. Kata kalian 12. Satu kemana? Iya, dia begini, dia begitu. Saudara-saudara, dia nangis. Hebatnya kalau nggak ada kebencian kita. Kita yang menangis melihat orang menyusahkan kita. Dia dipakai Tuhan loh saudara-saudara. Ya, krisis besar. Bukan hanya di Mesir, di Bethlehem sangat kelaparan. Justru yang ada damai itu bisa mengatasinya. Saya selalu katakan ini kunci berkat itu damai. Kunci berkat itu adalah jaga kesucian kita. Tidak dirusak. Jadi akibat menolak penyucian ini saudara-saudara. Akibat yang pertama tadi kelaparan yang hebat. Akibat yang kedua adalah kerusakan yang hebat. Ya, mulai kerusakan, mulai akhlaknya, karakternya sudah rusak. Akibat kelaparan ini saudara-saudara. Kelaparan, terus rusak, kerusakan hebat. Tapi Tuhan bilang 3 itu tidak dirusak. Gandum, anggur dan minyak, saudara-saudara. Sampai satu saat kita, walau di tengah-tengah kerusakan, kita bilang, Tuhan aku gandum. Iya, lihat gandum sudah menguning, jiwa-jiwa. Ya, minyak dibutuhkan, anggur dibutuhkan. Ya, ada lagi saudara-saudara, akibat menolak penyucian ini, ya, masuk kepada suasana kematian. Ini yang ketiga, suasana kematian. Ini sudah kelaparan, sudah halaknya sampai suasananya sudah suasana kematian. Nunggu matilah, makan pun sudah terancam kali ini saudara-saudara. Barangkali dari sampah-sampah itu adalah dikumpulkan. Gak tahu kemana orang tuanya, kemana familinya. Ya, ada dapatnya sampah-sampah. Ya, ini saya cari gambar-gambarnya nih. Kasihan saya menengok anak ini saudara-saudara. Gak tahu entah muntahnya apalah itu, entah sampah dari mana lah dimakannya, entah mana orang tuanya saudara-saudara. Nunggu mati saja. Ya, nunggu kematian. Sudah kelaparan, rusak, mungkin saja ini rumah tangga ayah ibunya nggak jelas. Ya, mungkin cerai, udah makan pun tidak dapat saudara-saudara. Nunggu mati saja. Ya, nunggu kematian saja. Masuk nanti kepada kuda kuning hijau. Udah tinggal maut, saudara-saudara. Makanya saya ulang-ulangi ini. Ini kalau sudah terancam, ya, suasana kematian. Belum mati tapi sudah suasana kematian. Kalau sudah seperti anak begini, saudara-saudara, makan, ya, di lantai itu aja itu makan. Tidak tahu entah lebih bagus makanan hewan yang lain. Makan hewan lain masih dibungkus begitu. Oh ya, ini itulah makan seadanya, saudara-saudara. Ya, kasihan generasi kita. Ya, di tahun-tahun mendatang ini saya lupa itu paling besar nanti di 2025 ini pemuda-pemuda. Kegerakan besar pemuda-pemuda. Kalau pemudanya bagus, itu untuk bagus. Tapi bagaimana kalau pemuda-pemuda ini hancur-hancuran? Ya, makanya kaum muda kita sekarang berjuang kalian. Ya, ikuti kegerakan ini dulu. Ikuti kegerakan penyucian ini. Gak akan sampai begini nasib kalian nanti. Ya, ikuti kegerakan perdamaian ini. Anak siapa ini saudara-saudara? Gak mengalami penyucian itu orang tuanya. Gak mengalami perdamaian. Hasil nikah yang gak jelas, ayahnya ibunya kemana, familinya kemana.
makan sudah begini. Ya, belum tahu kita pakaiannya, kalian tengoklah itu. Kita dapat dari mana pakaiannya, celananya, ya, sandalnya pun enggak, saudara-saudara. Saya kalau temukan gambar ini kasihan kali lah. Ya. Orang tuanya nggak mengalami proses penyucian. Yang hancur anak-anak. Makanya saya ulangi, bersyukur kalian anak-anak punya orang tua masih bisa ke gereja, bisa melayani, bisa ikut Tuhan. Bersyukur kalian. Ya. Walaupun orang tua bukan pejabat, bukan gaji besar, tapi ikuti proses penyucian ini. Masuk proses penyucian, kegerakan ini, kegerakan perdamaian ini. Nggak sampai begini nasib kalian nanti. Ya, kalian tengok kayak waktu ke Sibolga, pantai asuhan dari hamba Tuhan itu, aduh, ada bekas gempa bumi. Kasihan menengoknya. Ya, nggak punya orang tua. Ya, tapi kerja mereka kompak, suruh ngangkat kursi, bersih-bersih, lingkungan mereka itu luas, hampir berapa puluh itu, 90 kalau nggak salah itu anak panti asuhan itu, saudara. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, itu karena gempa bumi. Belum lagi masalah kerusakan rumah tangga. Bersyukur kalian, orang tua kita masih bisa akor suami istri. Ya, coba kalau suami istri berantem. Ya, saya ingat dulu anak gembala saya, kalau berantem ibu itu, cuma satu anaknya perempuan. Kalau berantem ibu itu sama bapak itu, nangis, mau lari ke bapaknya, sana kau, katanya. Lari sampai ibunya, ke sana kau. Dipandangnya saya bilang sama om itu, om, kasihanlah kami. Udahlah itu om, kasihanlah kami. Ya, baru pergi om itu, tante itu masih ngerepet dia. Udahlah tan, malu kita. Ya, coba kalau berantem tak ada artinya. Berapapun harta kita nggak ada nilainya. Makanya ikuti dulu. Ya, penyucian untuk kegerakan membawa jiwa-jiwa ini. Ya, orang tua nggak cukup masih nafkah makan sama, doakan. Saya ulang-ulangi, saya praktekkan itu. Doakan, sebut namanya. Tuhan ini anakku ini, Tuhan ini anakku ini. Jamah dia jamah. Persiapkan masa depannya. Mungkin kita gak mampu mempersiapkan masa depannya dengan uang, dari doa kita. Saya gak bisa nyangka kalau anak saya itu bisa kuliah, bisa apa. Gak bisa nyangka dari mana. Tapi doa itu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Bawa jiwa-jiwa ini dalam doa, terus bawa dalam doa. Ya, nggak terjadi kasus semacam begini. Jaga damai hidup kita, damai. Ya, suasana kematian, saudara-saudara. Ya, saya dapat bayangkan anak-anak kalau sudah begini, anak-anak begini bagaimana lah, saudara-saudara. Ya, orang tuanya itu, ya. Orang tuanya nggak masuk proses penyucian ini. Nah, kita orang tua masuklah kita, saudara-saudara. Abraham yang masuk proses penyucian itu. Disucikan terus kemana-mana dia jaga damai. Abraham kuncinya itu saja. Kemana jaga kesucian. Yang kedua, kemana jaga damai. Jaga damai. Nggak habis-habisnya. Berkat Abraham sampai kepada Isa, Yakub. Sampai sekarang ini Tuhan bilang, ingat selalu Abraham. Kalau kita menjaga kesucian kita, jaga perdamaian kita, anak-anak kita menikmati, saudara-saudara. Anak-anak kita menikmati, gak akan terlantar. Ya, kita imani itu. Ya, jaga kita kesucian kita. Abraham luar biasa itu, saudara-saudara. Mulai dari Tuhan panggil dia, tinggalkan leluhurmu. Kenapa meninggalkan lu? Supaya proses penyucian tidak ada berhala-berhala. Ya. Jaga proses penyucian terus itu. Berdamai kepada siapapun dia, di negeri manapun dia berada. Ditutup sumurnya, nggak apa-apa. Diperbuat orang macam-macam kepada, selalu jaga damai, jaga damai. Lebih baiknya dia berkorban, yang penting berdamai. Itu hebatnya Abraham. Apapun bisa dikorbankan, yang penting saya damai. Saya berdamai. Satu saat Abraham dengan Lot, ya,
sama-sama diberkati. Itu hebatnya Abraham itu. Dua kunci ini penting bagi kita hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Dua kunci ini penting. Ya, sama-sama diberkati. Lot diberkati, kambing dombanya sangat bagus. Abraham itu hebat. Didengar ada perkelahian antara gembala si Lot dengan Abraham. Abraham bilang kita ini bersaudara, kerabat. Coba, keponakannya dibilang kerabat, setara kita sekarang. Kau sama-sama kaya, semestinya keponakannya itu, bapak udahnya itu. Kita setara sekarang, sama sudah. Kau kaya, aku kaya. Janganlah ada permusuhan di antara kita. Oh, itu damai. Coba kita cari sedikit ini, saudara-saudara. Kita tengok nanti anak-anaknya gimana akibatnya, masa depannya bagaimana. Jadi kalau saya bicara tentang damai-damai ini tuh merembet kepada dirinya sampai kepada keturunannya. Ya. Jadi makanya saudara, kalau saya selalu bilang jaga, dibantu saya ayat ini, saudara-saudara ya. Ini generasi-generasi kita. Kalau orang tua masuk dalam perdamaian, masuk proses penyucian, ya, akan menikmati itu, saudara-saudara. Ya, si Abraham bilang, pasal Kejadian 13. Ya, kita lihat ini, saudara-saudara. Saya tidak mengapakan saudara, tapi ini pengalaman saya kemana-mana. Ya. Dan saya melihat berkatnya itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ketika kita selalu menjaga perdamaian. Ya. Kejadian 13 ya, terima kasih. Kita baca, saudara-saudara. Mereka sangat diberkati. Ya, mereka diberkati, saudara-saudara. Saya baca dulu ayat 1 ya. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Hebatnya Abraham ini ya. Ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Coba, hebat kali nih, saudara-saudara. Ya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalamu dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Coba hebatnya Abraham merendahkan diri. Kita ini kerabat. Padahal anaknya loh itu, saudara-saudara. Kita ini kerabat. 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saya melihat ini, saudara-saudara. Kalau kita mau diberkati Tuhan, sedikit pun tidak ada niat. Kalau toh ada perkelahian, ada hal yang gak enak, selesaikan. Ya, itu tadi dibilang Abraham. Ya, terjadi perkelahian antara, bukan antara Lot, tapi antara gembala-gembala mereka, saudara-saudara. Tapi si Abraham bilang, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau. Jaga damai. Ya, kalau si Lot biarkan, siapa yang jago, gembala siapa yang kuat. Ya, itu si Lot, saudara-saudara. Tapi sudah lihat nanti anak-anaknya.
Ya, jadi kalau saya bilang begini bukan menakut-nakuti saudara. Ya, sama sekali tidak. Si Abraham jaga perdamaian, jaga kesucian. Lihat anak-anaknya. Ya, Abraham, Ishak, Yakub terus sampai sekarang. Gak habis-habisnya berkatnya sampai negeri Israel sekarang sana. Gak bisa diganggu gugat, saudara-saudara. Keturunannya Tuhan jamin, Tuhan jamin. Tapi kalau Lot gak ada niat untuk berdamai, ya, gak ada niat untuk menyelesaikan. Kita tengok anak-anaknya, duanya anaknya putri, ya, langsung berkenalan sama orang Sodom, bertunangan, ya, bertunangan, saudara-saudara. Ketika Lot mengatakan ini Sodom Gomora akan dihanguskan, dianggap olok-olok. Bakal mertua yang bodoh apa-apaan itu. Gak yakin. Ayo kita keluar. Dianggap olok-olok. Ya, dua anaknya perempuan ini menyusahkan dia. Ya, menyusahkan dia loh, saudara-saudara. Ya, istrinya sudah jadi tiang garam, makanya resikonya berat sekali. Kalau kita nggak menjaga perdamaian, mulai dari istri jadi sasaran, anak-anak jadi sasaran. Coba istrinya jadi tiang garam, nggak ikut lagi. Padahal sudah diselamatkan loh, saudara-saudara. Mereka ini sudah diselamatkan dari api belerang itu, sudah selamat. Ya, tapi karena nggak jaga perdamaian dari awal terus begitu, saudara-saudara. Akhirnya istrinya jadi tiang garam. Dua anaknya perempuan nggak pernah diajari bagaimana bangun mezbah, bagaimana memanggil Tuhan, bagaimana percaya Tuhan. Saudara masih bersyukur kalau bisa anak-anak kita melayani, ikut main musik, ikut masih bersyukur kita. Abraham ajar itu kepada anak-anaknya. Lot enggak. Uang lah yang penting. Mulai kita dari pinggir Sodom Gomora, sekarang masuk ke kota Sodom Gomora. Kita udah terkenal di kota Sodom Gomora, udah dikenal orang kita. Kekayaan kita cukup membuat kita terpandang. Ya, satu saat gak pernah diajari membangun mezbah, tapi anak-anaknya belajar hanya dari luar. Nah ini penting. Saudara gak bawa anak-anak saudara beribadah, pelajaran dari luar lah diterimanya. Ya, apa pelajaran dari luar? Gini membuat orang mabuk, begini untuk lakukan dosa, ini kesenangan-kesenangan dunia, ini kesenangan-kesenangan dari. Udah diajar kepada dua anaknya perempuan karena gak beribadah. Gak pernah diajari mengerjakan mezbah. Hancurlah saudara-saudara. Ketika mereka dibuang, apa kata anak yang tertua di sini? Gak ada lagi laki-laki. Gak percaya sama Tuhan. Gak ada lagi laki-laki di negeri ini, hanya ayah kita ini. Kalau kita punya keturunan, ayo kasih dia mabuk. Dari mana dia belajar meracik supaya orang mabuk? Itulah pelajaran di luar sana. Ya, pelajaran di luar, gini membuat orang mabuk, gini. Saudara bersyukur kalau anak-anak kita masih bisa beribadah, bisa ke gereja. Ya, jangan pendidikan dari luar yang nanti utama begini. Sudah dibekali dari firman yang dari dalam ini. Makanya bersyukur anak-anak kita, saudara yang ikuti pengajaran, ya, ikuti pengajaran itu sudah ada di dalam hidup kita sehingga berani menolak. Ini salah, bergaul dengan begini salah, berteman dengan begini gak benar. Ya, karena sudah ada dari dalam. Kalian sudah punya filter. Kalau tabernakel ini sudah ada sekitar tabernakel itu ada kain lenan putih, ada batasnya. Kalian kalau sudah di pengajaran berulang-ulang ada batasan. Ya, antara kemah itu ada batasannya, namanya kain lenan halus. Ya, dimulai dari pagar terus keliling itu ada batasnya. Jadi kalian pemuda-pemuda nggak batasnya, nanti seperti anak-anak Lot nggak ada batasnya, bergaul bebas. Loh kalau kita di pengajaran, coba cari dulu gambarnya si Wina sedikit. Ya, ada batasnya. Masuk halaman aja kita sudah ada batasnya, ada tiangnya, ada lenan, ada batasan semua. Jadi nggak bebas lagi. Itulah kalau sudah di pengajaran. Jangan sama. Ya, nanti kalau sama seperti anak itu tadi lah, makan tak makan, nggak jelas masa depannya bagaimana. Jangankan masa depan, masa hidup sekarang aja udah terancam. Ya, kita lihat tabernakel itu. Jadi saudara yang anak-anak kita masuk beribadah, itu di lingkungan tabernakel semua.
Ada batasnya. Untuk luar itu jelas-jelas, saudara-saudara. Ada kainnya. Nanti ada lagi papan-papannya. Untuk luar itu kain lenan putih ini. Kalau dia nggak suci, kita harus ada batas. Maaf ya, ini nggak boleh masuk ini. Ya, langsung jelas, saudara-saudara. Mulai dari pagar sampai ke belakang sana ada batasnya, nggak bisa masuk. Ya, sulit dapatnya. Di pelataran aja pun dicari. Belum apanya, nggak apa dapatnya itu. Jadi harus begitu. Jadi jangan nanti anak-anak kita di pengajaran bebas, ya. Nanti menikahnya juga nggak jelas. Udah di pengajaran masih pacaran sama orang sehingga seiman. Inilah saudara-saudara. Ya, nggak apa-apa, kan teman saja. Ya, mula-mulanya begitu. Teman aja nggak apa-apa. Orang lain pun begitu. Itulah anak-anaknya Lot. Ya, nggak tahu dari mana dia meracik supaya bisa mabuk. Coba, ajaran dari mana itu, saudara-saudara? Karena Lot nggak pernah bawa. Gini loh, kalau membangun mesbah harus caranya begini, bawa korban begini. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita nggak bawa anak kita untuk melayani, ya dibawalah keluar, saudara-saudara. Ajaran luar. Puji Tuhan, sampai anak-anak kita lebih senang melayani daripada main di luar sana. Puji Tuhan, anak-anak saudara ikut beribadah. Coba anak-anak di luar sana. Aduh, beribadah enggak, main kemana pun enggak jelas. Pulang-pulang enggak jelas, saudara-saudara. Kita beribadah, bersyukur loh sama Tuhan. Ya, bersyukur sama Tuhan. Kita ada batasan. Jadi anak-anak kita harus jelas. Ya, pergaulan yang buruk, coba baca dulu sedikit itu, Roma berapa itu. Jadi anak-anak kita harus jelas. Sampai coba dicarikan wilayah gambar itu tadi. Roma berapa itu pergaulan yang buruk. Jadi jangan sembarangan bergaul. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus ya. Ya, inilah saudara-saudara, kita lihat ini. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat 33. Saya baca ini, saudara-saudara. Janganlah kamu sesat. Ini banyak kali penyesatan ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terpengaruh. Dulu masih ke gereja, ketemu dengan sana, gak ke gereja. Lama-lama gak ke gereja. Itulah pergaulan. Sulit dapatnya. Masih mutar. Jadi saudara-saudara, ada batasnya. Jangan sesat. Alkitab bilang ini, janganlah kau pergaulan yang buruk. Kita tengok dia. Kalau udah jelas dia main-main pacaran, jangan ikuti. Udah masuk aja lah supaya aku pun dapat pacar. Jangan. Pastikan saya putusnya kalau begini-gini nggak jadi. Ya. Ada batasan-batasan bagi kita. Makanya tabernakel itu langsung ada pagarnya, langsung ada batasan-batasan. So, nggak boleh masuk, saudara-saudara. Nggak dikasih kesempatan. Ya, makanya kita harus tegas kita, terutama anak-anak. Kalau sudah rusak rumah tangga, merusak nikah, waduh, air mata terus, tangisan terus. Ya, makanya kita, saudara-saudara, masuk ke gerakan ini, itu kuncinya. Masuk ke gerakan penyucian, ke gerakan hujan air, bawa jiwa-jiwa. Yang kedua, masuk ke gerakan perdamaian, berdamai, membawa damai. Gak akan masuk kita kepada kelaparan, gak akan masuk kita kepada kerusakan, gak sampai masuk kita kepada suasana kematian, saudara-saudara. Ya, udah gak dapat? Sebentar lagi ya, kita lihat supaya saya jelaskan, kan mumpung saya teringat ini, karena kegerakan inilah, saudara-saudara. Kalau sudah masuk kita ke gerakan, masuk ke tabernakel, aduh gak bakal kelaparan kita. Tengok aja semua kebutuhan kita pasti akan disediakan oleh Tuhan. Ya, pasti Tuhan pelihara. Kalau ada perasaannya hidup terancam, bilang Tuhan, ada dosa apakah? Selesaikan dosa. Berkat kita rasanya kok tersendat. Kenapa terjadi kelaparan? Tengok, ada sesuatu dosa yang harus dikoreksi. Ya,
tendanya semuanya jelas itu keliling. Ya. Jadi ada batasannya. Gak boleh sembarangan saudara-saudara. Jadi saudara harus ada batasannya. Boleh bergaul, lalu jangan pula saudara nggak ada batasannya. Ini batasan semua ini. Ya, semua yang luar-luar ini nggak bisa masuk ke sini, saudara-saudara. Dibatasi kita. Ya, ada batasannya. Itulah kita, saudara-saudara. Kalau nggak batasan, nggak terpelihara kita. Ya, makanya sekali lagi kita masuk ke gerakan ini dulu. Ke gerakan penyucian, membawa jiwa. Ya, doakan membawa jiwa. Tuhan, saya bawa jiwa. Jiwa-jiwa ini pasti itu kegerakan. Saudara, bawa jiwa, bawa jiwa. Masuk kita ke itu kegerakan. Nggak bawa jiwa, satu saat kelaparan kita, rusak kita, sampai terancam kita. Bawa jiwa. Membuat surga sukacita bukan uang kita. Jiwa dibawa sama Tuhan. Surga bersukacita. Ya. Kita pikir, uang saya banyak loh, surga sukacita. Enggak. Jiwa kita bawa. Mulai membawa dia dalam doa. Membawa dia sukacita. Kita mendoakan jiwa sukacita di surga. Apalagi kalau sampai dia bertobat. Sukacita di surga. Ya, ada batasan-batasan. Jadi saudara-saudara, kegerakan kuda hitam ini adalah karena menolak penyucian. Menolak penyucian. Sampai masuk nanti ke kuda kuning hitam itu. Kuning itu sudah masuk lagi. Mulai dari seperempat mati, dia bunuh, ada macam-macam di situ. Daripada intinya adalah, kalau kita tidak mau masuk penghukuman itu, terimalah dulu untuk masuk penyucian. Makanya ayat perjanjian baru itu penghukuman mulai dari bait Allah, itu artinya kita. Penyucian dulu, memang penyucian itu rasanya kita menghukum diri kita. Terima penyucian ini. Kalau sudah kita terima penyucian ini, kita lihat penghukuman-penghukuman yang lain lagi nanti nggak akan mengena kepada kita. Nanti ditabernakin saudara-saudara. Ditudung dulu sih, tudung. Terakhir nanti penghukuman namanya kulit mina gajah. Tudung terakhir itu nanti. Ya pasti itu ya, tudung terakhir. Nah, bagi orang lain itu hukum itu semua. Penghukuman. Tapi bagi kita perlindungan Tuhan sempurna. Nanti tudung mina gajah itu kulit mina gajah. Wah, berbicara mengenai penghukuman. Dihukum di sana sini dihukum. Tapi bagi kita nggak penghukuman, perlindungan. Perlindungan yang kuat. Makanya masuk kita proses penyucian. Kita tengok di hari-hari terakhir ini sudah makin sukar, makin berat. Hanya satu, saya mau masuk proses penyucian ini. Masuk ke gerakan hujan air. Saya masuk ke gerakan perdamaian ini. Terus ke gerakan perdamaian. Perdamaian. Nggak akan masuk kita saudara-saudara ke penghukuman. Makanya di tudung terakhir ini namanya kulit lumba-lumba atau kulit mina gajah. Wah, itu bagi orang lain habis-habisan dihukum. Ya, 21 penghukuman nanti saudara-saudara. Penghukuman satu terus sampai habis-habisan. Kita enggak. Kita perlindungan sempurna bagi kita. Ya, masuk kita proses penyucian ini. Tidak ada cara yang lain. Uang saudara enggak menyelamatkan, kepandaian kita enggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah saudara masuk proses penyucian ini. Proses penyucian untuk masuk ke gerakan hujan air. Proses penyucian untuk terus berdamai. Jangan sampai damai itu dicabut dari hidup kita. Ya, kuda hitam ini sangat berbahaya sekali. Ya, tapi kalau kita sudah masuk proses penyucian itu tadi, kelaparan tidak akan menimpa kita. Kerusakan tidak akan menimpa kita. Bahkan suasana kematian tidak akan menimpa kita. Bahkan ketika Tuhan akan segera datang di tengah-tengah menghukum dunia ini, bumi ini akan dibumi hanguskan, langit baru akan turun. Apa yang membuat kita? Alkitab membilang kesucian kita. Kalau langit bumi ini akan binasa, betapa kau hidup saleh. Coba ayat terakhir lagi sedikit itu di 2 Petrus itu ya. Kalau langit bumi ini akan binasa, betapa salehnya kamu hidup. Itu berbicara kesucian. Apapun terjadi di dunia satu saja, suci damai. Udah aman kita, saudara-saudara. Coba
disimpan untuk api, tapi betapa salehnya kamu. Itu berbicara mengenai kesucian, saudara-saudara. Bisa 1 Petrus bagi Petrus. Ya, betapa salehnya kamu hidup. Ya, betul ya, 2 Petrus 3. Kita baca ini saudara-saudara. Ya, ayat 10 mulai ya, ayat 10 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 10 mulai 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi situ bicara kesucian, bicara damai. Bukan nanti hancur dunia siapa kalau uang saya sebanyak harta. Enggak mampu, saudara-saudara. Enggak dibilang betapa kayanya kau harus hidup, betapa pandainya kau harus hidup. Ayat bilang betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lanjut 12 sampai 13, 1, 2, 3. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Perhatikan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saya selalu ulang-ulangi ini. Jadi saudara-saudara, masuk kita proses penyucian ini. Ya, penyucian masuk ke gerakan hujan air. Penyucian untuk berdamai dan terus membawa perdamaian. Dijamin Tuhan kita. Biar dunia ini akan hancur, Alkitab bilang betapa suci dan salehnya kau hidup. Satu saat manusia akan kelaparan. Semua akan dirusak sampai sudah bersuasana kematian. Tapi kita yang ada suasana penyucian ini, kepada kita disediakan Tuhan lebih baik. Kalau bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir, mereka bersorak-sorak kayak berpesta. Tapi orang Mesir menangis karena penghukuman itu. Dua saja pilihan. Jaga kesucianmu, jaga damai, engkau akan bersorak-sorak. Mempelai datang, masuklah pesta nikah anak domba Wahyu 19, bersorak-soraklah. Ya, karena pesta nikah anak domba. Tapi yang lain dibantai di situ. Wahyu 19 dibantai semua dengan tangisan-tangisan. Mau pilih, mau bersorak-sorak kita bersama Tuhan, atau masuk kepada pembantaian. Mari masuk penyucian. Ya, penyucian untuk terus kegerakan hujan air, penyucian perdamaian. Kita tidak akan dibantai, tapi kita akan masuk sukacita pesta bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan pujian ini memang agak sulit, tapi kita belajar memandangmu. Iya, kita memandang Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang selalu menolong kita, menopang kita. Dia adalah gembala yang selalu memperhatikan kita. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Memandangmu. Iya, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Semua bangkit berdiri. Kita belajar memandang Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti maunya Tuhan. Dia akan menaungi kita, Dia akan menopang hidup kita. Haleluya. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini.
percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Amin. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku sekali lagi memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Amin. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku. Dengan yakin lagi sekali kita memandang kemuliaan Tuhan, memandang dalam kemuliaan. Amin. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau kami pandang dalam kemuliaan-Mu, Engkau kami pandang Gembala yang baik, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami bawa kami Tuhan, bawa kami dalam kegerakan hujan akhir, bawa kami dalam penyucian untuk selalu menjaga hidup dalam perdamaian. Kami anak-anak Tuhan, kami dibela oleh Tuhan. Bawa kami dalam kegerakan ini Tuhan. Jangan sampai kami masuk kepada kegerakan berikutnya. Ada kelaparan yang hebat, ada kerusakan yang hebat, sampai ada suasana maut ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kepada hamba-Mu lah firman-Mu ini Tuhan. Tuntun hamba-Mu, tuntun kami semua, sidang jemaat Tuhan, imam-imam yang ada ini Tuhan Yesus. Bawa kami masuk ke gerakan ini. Jangan tertinggal. Kalau kami tertinggal, kami akan binasa dalam kelaparan, binasa dalam kerusakan suasana maut. Sudah saatnya hati kami jaga. Sedikit pun tidak ada kebencian. Jamah hati kami ini, kami berdamai Tuhan. Dengan hati damai semua akan menjadi baik. Bawa kami, mampukan kami, sampai kami bisa membawa perdamaian kemanapun kami berada Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan, bukan hanya hari ini, kekal selama-lamanya. Berkat-Mu berlimpah bagi kami. Ampuni kami, biar perjelas firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami tidak mengeraskan hati,
tapi mengikuti kegerakan-kegerakan yang Engkau kerjakan bagi kami. Tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sambut perjamuan kudus ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya. Masih kita naikkan nyanyian ini. Saya rindu menyanyikan pujian ini karena hanya Tuhan yang menopang kita. Kita pandang kemuliaannya, kita pandang keagungan firman-Nya. Kita terima perjamuan kudus. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Saat ini curahkan kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Amin. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau sanggup, Yesus sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Amin Tuhan. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menolong. Semua bangkit berdiri. Engkau gembalaku, ku sekali lagi memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Amin. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku hanya Engkau, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memandang Engkau dalam suasana apapun, kesulitan-kesulitan apapun. Kami pandang Engkau Tuhan sanggup menyelesaikan, sanggup menopang kami, sanggup menguatkan kami saat kami tidak berdaya. Engkau kami pandang dalam setiap situasi kami, setiap masalah kami. Selalu ada rencana Tuhan yang terbaik. Apalagi bila kami mengikuti rencana Tuhan, penyucian-penyucian ini, kami akan selalu terpelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Kami pegang janji-Mu, malam ini juga Engkau sediakan korban-Mu bagi kami Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu menjadi jaminan hidup kami. Jaminan hidup sekarang kami puas, bukan kepuasan duniawi tapi kepuasan rohani. Melalui firman dan perjamuan kudus ini, kami tidak mencari kepuasan apapun di dunia ini, kecuali kami puas bersama dengan Engkau Tuhan. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, darah yang menyelamatkan kita. Ingat orang lain, keluarga kita yang belum selamat, bawa mereka kepada kegerakan hujan air, supaya mereka bertobat, diselamatkan. Tanggung jawab kita untuk membawa mereka. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memandangmu dalam kemuliaan, memandangmu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku sekali lagi memandangmu, memandangmu dalam kemuliaan, memandangmu dalam keagungan firman, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandangmu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu begitu kuat bagi kami. Sebelum Engkau akan menimpa penghukuman kepada dunia ini, terlebih dahulu Engkau membawa kami proses demi proses, penyucian-penyucian bagi kami. Kepada kamilah firman-Mu Tuhan. Kalau di dunia penuh kebencian, itu di dunia. Tapi bagi kami anak-anak Allah, sedikit pun tidak ada kebencian. Kami damai karena kami anak-anak Allah. Sedikit pun tidak ada bagi kami Tuhan. Hidup kami hidup dalam damai. Kepada kamilah berkat-Mu. Tidak akan ditimpa kelaparan kepada kami. Tidak ditimpa kerusakan-kerusakan. Suasana yang membawa maut akan Engkau singkirkan dari kami Tuhan Yesus. Kami milik Tuhan. Kami berharga. Kami Engkau persiapkan kami untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Berikan pengertian bagi kami lebih dalam lagi terhadap firman-Mu, supaya jelas apa yang harus kami perbuat di hari-hari terakhir ini. Kami bersyukur buat firman dan perjamuan kudus. Segala sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan kami, Engkau sudah memikulnya. Kami tolak segala sakit penyakit, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami, lawat mereka, kami tidak tahu persis apapun keadaan mereka, tapi Engkau mengetahui kedalaman hati mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami, biar mereka juga diselamatkan, bisa beribadah bersama kami sesuai dengan firman pengajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Masih kita naikkan pujian ini. Nyanyian ini merupakan nyanyian yang baru bagi kita. Sudah nyanyian lama tapi baru kita pelajari. Kita rindu apapun masalah kita, yang kita pandang ada Tuhan di dalam hidup kita. Nyatakanlah firman-Mu, kita berikan persembahan kita. Nyatakanlah firman-Mu,
dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Dalam kelemahanku Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku. Di dalam semua kita bangkit berdiri, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku sekali lagi memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau dekat dengan kami. Kami memandang Engkau Tuhan Yesus, memandang keagungan firman-Mu, memandang pribadi-Mu, selalu menopang kami, menguatkan kami, membaharui kami. Kami bersyukur malam ini kami rasakan suasana sorga kehadiran-Mu. Semoga kami diberkati oleh Tuhan. Semua kehadiran kami, perjuangan kami, pengorbanan kami tidak sia-sia. Engkau balaskan ya Tuhan Yesus. Kami berikan semua pengorbanan pelayanan kami demi untuk menyatakan kasih kami kepadamu. Kau berkati jasmani rohani kami, beri kesehatan Tuhan Yesus. Kami bersyukur masalah-masalah kami, masa depan kami semua ada rencana Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai budak sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita latihan kor sebentar untuk kita persembahkan besok. Salam.